Guys, sekarang kita mau timbang ini mungkin beda-beda karena isinya sebenarnya isinya pilihannya sama. 314, 313. Belum kan? Padahal lebih banyak nih, 347. 601 ponnya 450. Keren ini. Belum. Para guys, nah yang tadi kita bakal, kan tadi ada dua bungkus ini kita bakal buka dan kita bakal bisa-bisain. Ternyata dia keluar, bocor. Kita bakal pisah-pisahin ya, ke sini-sini, ke sini-sini. Lihat, dia juga punya itu, punya ACLC, nanti bakal di unboxing juga. Yuk sambil cerita apakah hari ini guys, menu cerita kita pada hari ini apa guys. Oh iya, tadi satu bungkus pokoknya free-nya 2 ini yang luxury sama ada ring. Oh ya. Nah, kita sambil ini ya guys, masukin. Ini kok ada ini satu. Sambil cerita ya. Nah, jadi pembahasan kita pada hari ini adalah labu. Ini yang unicorn. Ini lumayan enak karena agak gede-gede, jadi nggak gitu lama. Ini ada kayak perkejuan. Jadi pembahasan kita labu. Ini GID alias glow in the dark, apa kunti bogel, bukan beruang bogel. Ini mana tuh? Nah, ini Sanrio yang gede-gede. Ada Vita Lilit. Ini ada lonceng tengah malam. Ini bandul. Lonceng lagi. Nih, beruang bogel. Kita tadi mana sih? Nah guys, jadi sekarang tuh kan, bukan sekarang sih, udah cukup lama, tapi masih hype sampai sekarang. Namanya tuh boneka Labubu. Nah, jadi boneka Labubu itu guys, katanya itu adalah boneka iblis dari mitologi Cina. Katanya kan penyebarannya sekarang tuh kayak gitu. Jadi boneka iblis dari mitologi Cina. Nah, terus kan lagi banyak banget, terus harganya juga mahal. Itu kan gara-gara dibumingin sama Lisa Blackpink. Nah, menurut kalian gimana? Kalian, apalagi kalian yang punya anak ya. Sebenarnya bukan anaknya sih yang mau, tapi emaknya. Gini ya guys, masalahnya kalau sudah kayak Yukang kan punya anak satu perempuan. Terus Yukang tuh ngerasa kayak waktu kecil tuh kan Yukang kan banyak tuh, adik-beradiknya ada 5. Dan kalau mau beli sesuatu tuh nggak gampang gitu loh. Maksudnya ekonomi keluarga juga tidak gitu baik. Jadi harus berpikir lah buat beli untuk mainan segala macam ya kan. Nah jadi tuh harus benar-benar berbagi gitu loh. Misalnya mau beli mainan satu dulu siapa, misalnya kakak dulu yang perempuan atau adik. Apalagi Yukang kan anak nomor 2. Kalian tau lah kan kenapa anak nomor 2 itu kayak selalu tersisihkan. Ini entah menurut anaknya, orang tuanya tapi nggak merasa gitu menyisihkan anak nomor 2. Tapi anak nomor 2-nya tuh merasa kalau tersisihkan gitu loh. Nah jadi guys, karena susah mungkin, jadi sekarang tuh pada saat udah mulai kerja bisa cari duit sendiri. Ini pokoknya masih ada hubungannya sama Labubu ya ceritanya ini, jadi nggak nyimpang nyiur kemana-mana.
Jadi pas bisa cari uang sendiri tuh rasanya pengen jajan, pengen beli ini, pengen beli itu, kayak pengen beli apa yang nggak bisa kita beli dulu gitu loh. Jadi kadang-kadang orang bilang, lah boros banget sih, udah gede juga mau jajan, beli mainan, beli apa. Ya suka-suka lah, kan kita nikmatin hidup namanya. Kita kan cari uang buat nikmatin, ya gak sih guys? Nah jadi maka daripada itu, jadi kalau sekarang kalau mau beli apa, ya pengen beli, ya beli kayak gitu loh, nggak ditunda-tunda. Pengen beli apa beli, kalau selama tidak mengganggu ya, maksudnya tidak mengganggu keuangan orang lain, mengganggu keuangan kita sendiri ya nggak masalah, ya kan? Sama apalagi sekarang kan udah nggak minta orang tua, mintanya ke suami kan. Apalagi suaminya juga nggak masalah, mau beli apa aja ya udah beli aja, mau berapa ya beli aja, dia nggak pernah masalahin masalah uang gitu loh. Nah jadi balik lagi setelah itu, hype-nya Labubu ini kan, wah emang belum beli, sampai sekarang tuh belum beli guys, cuman ada nge-war juga, dan nge-warnya itu susah kan. Harganya sekarang itu orang jual itu ada di atas 1 juta, ada ya 800-900 lah paling murah gitu kan. Nah kemarin itu ada yang jual nge-war, dia dari Bangkok, dari Thailand. Klaimnya itu katanya sih asli ya kan. Yang nge-war juga banyak banget guys, 300-an lebih orang yang nge-war si Labubu ini. Nah jadi ya Yukang ikut juga lah, harganya cukup murah ya, 491, 500.000 kurang sedikit. Tapi nggak tahu nanti itu ada biaya-biaya lain-lain ya gitu ya. Itu klaimnya sih ori dari Popmart yang di Thailand, dia hand carry, makanya harganya lebih murah katanya. Tapi kan kita nggak bisa tahu ya sebelum barangnya dateng, bisa di scan atau enggak segala macem gitu. Nah terus tiba-tiba lewat lah di TikTok katanya, asal usulnya jangan beli Labubu sebelum tahu kalian asal usulnya Labubu tuh apa gitu, ya kan? Kamu punya juga manik-manik Labubunya. Jadi pas dia cerita tuh katanya Labubu itu tuh digambarkan sebagai seorang iblis, seekor iblis dari mitologi Cina. Malah dulu gambar Labubu ketika saat baru-baru dibuat itu lebih serem daripada itu guys. Maksudnya tuh lebih kayak setan, lebih kayak iblis, ada tanduknya, terus ada tulisan 666, katanya 66 itu melambangkan apa, setan apa gitu. Nah ini nih Kang punya Labubu. Nah jadi galau kan, mana udah kebeli, itunya baru lewat gitu kan, aduh gimana. Tapi ya udahlah sih, sebenarnya kata orang-orang juga Labubu itu banyak yang serem, tapi orang-orang tetap beli, entah karena memang orang-orang tuh mengikuti atau memang karena suka gitu kan. Karena kan udah lama ya, zaman Yukang kecil dulu bonekanya boneka Susan yang lagi hype kayak gitu. Kalau sekarang kan banyak banget boneka Annabelle segala macem. Nggak pernah ikut sih, cuman kayak yang Labubu ini emang kayak lucu aja gitu kalau digantung di tas. Padahal sih ngaca aja ya kan, kalau orang kan tasnya yang mahal-mahal, yang bagus-bagus gitu kan. Lah kalau kita tasnya yang murah aja gitu guys. Takutnya tuh malah mahalan Labubunya daripada harga tasnya, iya kan? Ya udahlah, mau gimana lagi gitu kan. Jadi akhirnya Yukang udah beli, tapi itu PO nggak tahu 1 bulan, 2 bulan atau berapa lama itu nyampenya. Pokoknya nanti ditunggu aja, kalau udah sampai Yukang bakal unboxing. Nah jadi balik ke cerita Labubu tadi, itu harga aslinya dia kan dikeluarkan oleh satu retail namanya itu Popmart. Nah si Popmart ini guys jualnya itu nggak semahal itu, bahkan nggak sampai 300.000, tau nggak harganya itu. Jadi kan di official store-nya itu ada orang sekarang, mungkin kalian sering lihat juga di TikTok, orang-orang pada ngantri rame-rame karena buat nyariin si Labubu itu. Nah jadi mereka itu kayak ngemodalin beli banyak-banyak terus dijual lagi, karena permintaannya banyak dan barangnya sedikit. Itu hukum ekonomi ya guys, permintaannya banyak barangnya sedikit, otomatis harganya jadi mahal, semahal-mahalnya. Jadi berhubung harganya mahal, orang-orang ya rela ngeluarin duit, karena nggak semua orang bisa dapat barang Popmart itu yang asli, yang benar-benar
real dari Popmart. Sekarang tuh kan banyak banget tiruannya guys, mulai dari yang harga berapa ya, 50 ribuan atau berapa tuh kalau lihat di Shopee. Cuman ya aneh-aneh, ada yang matanya putih semua, ada yang apa gitu kan. Tapi kan kalau orang-orang kaya yang berduit, dia tidak mau guys beli yang pelsong, dia maunya yang asli biar bisa ditunjukin ke tetangga, biar pada panas. Seperti itu guys. Nah jadi komen kalian apa nih tentang Labubu? Ini banyak banget loh, banyak banget orang-orang influencer segala macam yang nge-review ya, yang nge-review si Labubu ini. Ya karena mungkin ikut-ikutan aja. Tapi kata orang kan biasanya kalau FOMO kayak gini guys, itu nggak bertahan lama. Ya, nggak bertahan lama guys. Pertahanannya tuh cuma sebentar aja. Katanya sih seperti itu. Nih guys, sisanya itu perkecil-kecilan ini. Kecil-kecilan kayaknya nanti aja deh. Kita masukin lagi yang kedua ya. Nanti kita masih lanjut lagi, masih cerita Labubu juga. Nih. Ini mintanya sama loh isinya. Dari posisi habis. Nah ini sama, harganya 45 juga, dan minta isinya juga sama. Kalau yang gede-gede gini enak, gampang masukinnya. Jadi kata orang tuh FOMO tuh kepanjangan apalah ya, bahasa Inggris. Nggak bisa bahasa Inggris. Seperti itulah guys. Jadi karena FOMO nggak mau ketinggalan sesuatu yang lagi hype, sesuatu yang lagi ngetren gitu kan, nggak mau ketinggalan. Jadi ya udah, ikut-ikutan beli, meskipun itu kan bukan istilahnya kebutuhan, bukan kebutuhan yang sangat dibutuhkan banget, bisa ditunda. Dan sebenarnya uangnya bisa aja kan. Ada beberapa orang, ngapain beli boneka kayak gitu, mending beli emas, nanti kalau pas lagi susah bisa dijual. Ya kalau orang udah tajir banget mah guys, nggak mikirin lagi, emasnya juga udah banyak. Gak ngerti juga sih orang berpikiran seperti itu, tapi ya sah-sah aja sih, pikiran orang kan boleh berbeda-beda ya kan. Mana nih pita di sini. Jadi menurut kalian kalau disuruh beli Labubu dengan harga yang mehong itu, apakah kalian mau? Apakah kalian tidak mau? Nah ini yang punya guys. Kalau kalian ada uang ya, kita ngomonginnya, jangan pas memang gak ada uang ya pasti nggak mau lah. Mending dibeliin beras, dibeliin gula, kopi atau apalah gitu kan. Tapi kalau kalian punya uang ya pasti bakal berpikirnya berbeda lagi guys. Namanya udah punya uang. Mungkin membeli apa ya, sesuatu mainan yang dulu mungkin kalian kecil pengen apa, kalian nggak bisa beli. Sekarang pada saat kalian udah punya uang, kalian bisa beli itu gitu kan. Jadi sebenarnya kita tuh sebagai manusia sih ya nggak boleh ngejudge juga, maksudnya nggak boleh alah sok-sokan kayak gitu segala macem. Ya biarin aja, selama duitnya bukan minjem duit kalian gitu kan, atau misalnya nyolong atau sampai mencuri, nyolong duit masjid atau korupsi gitu kan, ya biarin aja, gak apa-apa toh, bikin senang diri sendiri. Ada juga orang tuh yang pelit banget, uangnya ada, katanya nantilah buat kebutuhan apa-apa kayak gitu. Ya terserah dia juga sih, kalau dia maunya kayak gitu, pengennya kayak begitu. Nggak mau. Ada juga orang yang nggak mau lah beli barang-barang konsumtif kayak gitu, apalagi cuma sekedar mainan harga ratusan ribu apalah kayak gitu. Nanti kalau udah nggak musim lagi gimana? Ya udah tetap dipakai gitu kan. Kalau nggak musim terus mau digimanain, mau dijual ya tergantung. Kalau memang belinya niatnya mau jual, kayak yang orang-orang di Popmart itu kan, dia sampai modal gitu kan, beli banyak-banyak, harganya nggak sampai 300 ribu, itu dijual lah 1 juta kan dia cuan. Cuman kan tidak segampang itu Ferguso.
Dia kan juga apa ya, ngantrinya. Kalau kalian lihat di TikTok itu ya ampun, kasihan loh, merana banget. Ngantrinya tuh bener-bener lama, rame, sampai naruh sendal kali. Katanya juga itu tuh nggak bisa ditinggal. Kalau misalnya antriannya kalian tinggal sebelum dapat nomor antri. Jadi sistemnya itu mereka tuh ngantri nih guys, dari subuh. Nah itu dibagi beberapa sesi, ada yang sesi jam 1, misalnya sesi jam 2, beberapa orang kan. Nah setelah mereka ngantri-ngantri itu, lama di depan di security pommat itu baru dikasihlah nomor urut. Setelah dikasih nomor urut itu, nah baru nanti di situ ditentuin mereka dapat yang shift jam berapa, baru mereka datang di jam itu. Jadi pas nunggunya itu aja udah lama guys. Jadi ya mereka bilangnya wajar aja lah kalau misalnya udah nunggunya lama, barangnya bisa iya dapat bisa enggak. Yang datang subuh aja tuh bisa dapatnya siang, sore ataupun malam, nggak tentu guys. Sampai ada yang berantem gara-gara dia udah nunggu dari pagi, ternyata udah habis, pas masuk udah nggak ada apa-apa lagi, kan waktu udah terbuang sia-sia. Makanya sih apa ya, nggak tahu juga sih kalau just tip kayak gitu. Kalau dari hukum agama yang anut agama Islam itu juga belum tahu hukumnya kayak gimana. Tapi kalau dagang ya namanya dagang, dia beli pakai modal dia terus dia ambil untung, ya sah-sah aja kan, nggak ada larangan gitu. Misalnya mau ambil untung berapa ya terserah kan, tidak ada larangan. Orang berdagang itu keuntungannya ditentukan suka-suka lah, asal suka sama suka belinya. Dia suka belinya misalnya harganya 1.500.000 buat satu boneka itu, ya udah nggak apa-apa, asal ada duitnya ya kan, asal nggak nipu. Jadi itu guys, kehypannya gara-garanya Lisa Blackpink itu ya. Kalau misalnya kita tuh punya kuasa apalah namanya, kuasa untuk memberikan influence, kuasa karena kita terkenal gitu loh guys. Karena kita terkenal jadi kita bisa mempengaruhi banyak orang. Apalagi sekarang kan cuma melalui sosial media aja kita bisa mempengaruhi banyak orang. Awalnya yang tadi tuh, padahal Labubu itu tuh katanya sih 2015-an ya kalau nggak salah. Dari 2015-an nggak boomingnya baru sekarang karena dipakai si Lisa Blackpink. Seperti itu guys, jadi langsung booming banget, harganya melonjak tinggi. Dan ternyata juga sama di Thailand juga nge-war. Kemarin tuh nge-warnya tuh dia live dari Shopee, Bang dapat harga 491.000 itu guys. Tapi nanti kita lihat ya kalau udah dateng. Harusnya kayak yang asli itu, kalau udah lihat-lihat di TikTok kan udah lihat nih. Kalau barangnya udah datang nanti jadi tahu mesti ngapain. Kayak mesti nih. Ini kayak ini glow in the dark, ini glow in the dark juga. Ini glow in the dark, ini juga. Jadi kalau misalnya ini katanya kalau bisa di scan ya berarti bagus barangnya tuh, aman, asli. Tapi yang palsu juga bisa di scan, tapi pas keluarnya itu bukan websitenya Labubu guys, tapi websitenya si Pau Pau. Ada juga sih kayak Pau Pau tuh ya kayak boneka itu juga. Nah itu bisa dikatakan pelsong seperti itu guys. Gimana kalian? Ada yang sudah terpengaruh dan membeli Labubu? Atau ada yang masih nantilah nunggu harganya kembali normal 200 sekian, nggak sampai 300, tapi nggak tahu kapan kan? Ada juga yang sudahlah nggak usah ikut-ikutan, mending duitnya ditabung, ya itu bagus juga. Apapun pilihannya, makannya tetap nasi ya guys. Ada juga sih orang nggak makan nasi ya. Ya udahlah pokoknya gitu. Sisanya segini yang kecil-kecil ini bakal lama dipisahin. Oke, dadah, bye-bye. Mama, salam Labubu.